الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini oleh Allah kita masih diberi rahmat, oleh Allah kita masih diberi nikmat hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan kita melanjutkan dengan kita kembali mengkaji tafsir Al-Quran. Dan dalam kesempatan kali ini, dalam rangka targhib Ramadan, motivasi kita untuk menyambut bulan Ramadan, maka mari kita mulai majelis kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam ibadah, dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kami akan membahas berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan serta keutamaan membaca Al-Quran. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan Ramadan ini disebut bulan Quran. Ya Pak ya? Kalau Sya'ban saat ini disebut bulan sholawat. Kenapa? Karena Allah menegaskan senantiasa bersolawat kepada Nabi, malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi, Allah memerintahkan seseorang atau orang mukmin bersolawat kepada Nabi. Ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat senantiasa sholawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kamu sholawat salamlah kepada Nabi Muhammad. Karena ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban ini
banyak oleh ulama disebut sebagai bulan sholawat. Hendaknya kita di bulan ini, di waktu yang tersisa, memperbanyak membaca sholawat. Apalagi kalau di dalam kitab tafsir Shawi itu disebutkan sholawat ini wasilatun azimatun likulli maksudin, menjadi perantara agung atas apa yang kita hajati. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian punya hajat apa, ini hendaknya memperbanyak membaca sholawat. Kenapa para ulama, kenapa imam kita, kenapa guru kita ketika mereka doa itu ada sholawatnya? Karena doa yang tidak ada sholawatnya itu gantung, tidak sampai ke tempat yang dituju. Melalui sholawat inilah maka akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita di bulan Sya'ban ini hendaknya memperbanyak membaca sholawat. Apalagi Rasulullah menyampaikan wa sya'bana sahri, Sya'ban itu bulanku. Kalau Rajab bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Nabi. Tapi kalau Ramadan itu beda. Kalau Ramadan itu adalah bulannya Quran, bulannya umat Islam. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Sesungguhnya pada bulan Sya'ban inilah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan pada bulan Sya'ban, pada bulan Ramadan. Yang Al-Quran ini disifati hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas daripada petunjuk itu. Tidak hanya kita diberi petunjuk, bahkan dijelaskan seperti ini loh. Wal furqan, dan menjadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Oleh sebab itu di bulan Ramadan ini ada namanya Hari Nuzulul Quran, di mana banyak umat Islam mengadakan atau mereka merayakan atau mereka memperingati di bulan Ramadan ada satu hari, yakni Nuzulul Quran. Maka salah satu ibadah yang sangat penting selain kita puasa Ramadan itu kita membaca Al-Quran. Rasulullah itu beliau sepanjang menjadi nabi, ketika bulan Ramadan itu malaikat Jibril menguji atau mengetes hafalannya. Karena Rasulullah ini beliau tidak bisa baca tulis. Maka Al-Quran yang ada pada Nabi itu sifatnya hafalan. Kayak kita dites hafalannya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya. Dan itu nanti gantian. Malaikat Jibril khatam satu kali, ganti Nabi Muhammad khatam satu kali. Setiap Ramadan itu Nabi dengan malaikat tadarus Al-Quran, bergantian membaca. Dan ketika Rasulullah beliau ini mau wafat, di Ramadan terakhir Rasulullah ini Nabi khatam sampai 2 kali ketika tadarus dengan malaikat Jibril. Rasulullah maka menyampaikan kepada para sahabat, untuk tahun ini Ramadan kok saya dengan Jibril itu khatam 2 kali ya? Apa ini termasuk akhir daripada tadarus dengan malaikat Jibril? Oleh sebab itu kita hendaknya di bulan Ramadan ini kita memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Satu contoh apa yang dilakukan para sahabat. Tentu para sahabat ini mengikuti Rasulullah atas bimbingan Rasulullah. Kami membawa kitab namanya Thaharatul Qulub wal Khudu' li Allamil Ghuyub, karya Sayyid Abdul Aziz Ad-Darain.
Di dalam kitab ini kan dulu pada masa Rasulullah itu tarawih tidak dibuat seperti model sekarang. Rasulullah itu beliau kalau dalam riwayat tarawihnya kalau enggak 2 kali ya 3 kali di masjid maksudnya. Rasulullah itu pada tanggal 25 Ramadan biasanya Nabi kalau sholat sunnah di rumah. Senantiasa Rasulullah itu kalau sholat sunnah di rumah. Sholat witir di rumah, tahajud di rumah, sholat duha di rumah. Maka hadis-hadis tentang sholat sunnah Nabi itu senantiasa yang meriwayatkan istri-istri Nabi. Saya ulangi ya Pak ya. Rasulullah beliau sholat sunnah senantiasa di rumah. Makanya hadis tentang sholat sunnah itu kebanyakan yang meriwayatkan keluarga Nabi, istrinya dan seterusnya. Tetapi anehnya pada tanggal 25 Ramadan di akhir hayat Rasulullah ini Nabi tiba-tiba keluar dari rumah menuju masjid sholat malam. Melihat Rasulullah sholat ini para sahabat ikut sholat, itu menjadi ramai. Kemudian besoknya tanggal 26 Nabi tidak hadir. Kemudian tanggal 27 Rasulullah hadir lagi. Melihat Rasulullah ini hadir lagi, maka para sahabat makin banyak yang ikut sholat bersama Nabi. Karena pada masa Nabi itu, masjid itu banyak para sahabat yang tinggal bunda. Jadi ada namanya Ahlus Suffah. Di belakang masjid Nabi itu ada sekitar 300-an orang yang mereka nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Mereka dari tempat asalnya sengaja hijrah di Madinah untuk belajar Islam pada Nabi. Karena nggak punya tempat tinggal, ya tinggalnya di masjid. Lah mereka ini dipimpin oleh Abu Hurairah. Artinya di masjid itu sudah banyak orang, 300-an orang. Melihat Nabi sholat, semuanya ikut sholat. Lalu pada tanggal 28 Rasulullah nggak hadir. Pada tanggal 29 banyak para sahabat itu mereka sudah mempersiapkan diri. Tanggal 25 ini ganjil, Nabi hadir di masjid. Tanggal 27 ganjil, Rasulullah hadir di masjid. Tanggal 29, wah ini juga ganjil. Ini pasti Rasulullah juga hadir di masjid. Rumah Nabi dengan masjid itu bersebelahan. Makanya ketika Rasulullah dimakamkan di kamar dengan raudhah masjid Nabi itu bersebelahan. Ya karena rumah Nabi dengan masjid itu bersebelahan. Artinya Nabi Muhammad itu ngerti para sahabat setelah sholat isya ini sudah banyak yang ngumpul di masjid untuk pingin sholat bersama Rasulullah. Tapi sampai subuh ini Nabi nggak hadir di masjid. Makanya pada saat itu langsung Rasulullah ini setelah sholat subuh banyak para sahabat tanya, Rasulullah ini tanggal 29 kan ganjil, kok engkau tidak hadir di masjid sholat malam? Apa engkau ketiduran atau gimana Pak? Mungkin ya seperti kita, kalau kita kan gitu, kok enggak taraweh ketiduran umpamanya gitu. Maka Rasulullah itu beliau menyampaikan, khosyitu antufrodo alaikum fatakjizu anha. Aku itu ngerti kalian ini menunggu saya, tetapi aku itu khawatir kalau nanti aku ikut hadir, nanti oleh Allah sholat taraweh ini difardukan, kalian malah gak kuat. Sengaja Nabi gak hadir, Nabi itu demi para sahabat, biar sholat taraweh tidak difardukan. Setelah Rasulullah wafat, model sholat taraweh itu seperti yang ada pada masa Nabi, yakni para sahabat itu ya malam sholat, tapi ini tidak diatur dengan satu jamaah, satu imam. Ada yang sholat sendirian, pokoknya masjid rame orang sholat tapi tidak dengan satu barisan. Ada yang 3, ada yang 1, pokoknya masjid rame, tetapi tidak dalam satu imam. Jelas ya? Selama Abu Bakar As-Siddiq. Lalu pada masa Umar bin Khattab, ini karena melihat antusiasme daripada para sahabat, akhirnya Umar beliau mengambil kebijakan sudah sholat taraweh ini dibuat bersama-sama saja.
dilakukan dengan bersama-sama dipimpin satu imam. Imamnya ini orang yang memang ahli Quran ya Pak ya, orang yang memang ahli Quran. Maka pada saat itu langsung ini dipimpin. Tapi yang aneh begini, Umar itu dia memiliki kebijakan sudah tarawihnya 20 kali ya, tarawihnya 20 kali. Padahal pada masa Nabi itu nggak begitu. Pada masa Nabi itu, Nabi biasanya di masjid sholat katakanlah 8. Lalu nanti dilanjutkan di rumah. Ketika Rasulullah melakukan sholat model seperti itu dan Umar mengambil kebijakan tarawih dengan 20 rakaat, anehnya semua sahabat setuju. Ya Pak ya, namanya itu didasarkan ijma. Semua sahabat setuju putusan Umar. Padahal pada masa Nabi nggak begitu. Loh kenapa kok setuju? Karena semua ngerti, Pak. Saya ulangi, karena semua ngerti, ya hitungan tarawih begitu. Karena Nabi setelah sholat di masjid, Nabi melanjutkan lagi di rumah. Sampai kalau di dalam kitab Bajuri itu, kalau malam Ramadan itu seperti dengung suara tawon. Setiap orang ini sholat di rumah-rumah juga baca Quran. Makanya Madinah seperti dengung suara tawon, wung 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 wung. Lah di dalam kitab ini, dalam kitab Thaharatul Qulub ini, qala Sa'ib bin Yazid, lamma jama'a Umar bin Khattab an-nasa, ketika Umar mengumpulkan semua orang liqiyami Ramadhana, untuk melakukan sholat tarawih bulan Ramadan, qaddama Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Darimi. Lalu Umar menunjuk dua imam, satu Ubay bin Ka'ab, dua ini sahabat Tamimi ad-Darimi. Kemudian yusalliyani bin nasi fakana al-qari'u yaqra'u bil mi'atain. Pada saat itu imam ini akhirnya memimpin semua para jamaah yang sholat tarawih, yang dibaca itu berapa ayat? 200 ayat. Saya ulangi, 200 ayat. Dilanjutkan, wa kana na'tamitu alal aso min tulil qiyam. Dan saking lamanya membaca Quran, imam ini membaca Quran, sampai banyak para sahabat karena capek berdiri dengan membawa tongkat. Saya ulangi nih. Saking lamanya mereka membaca Al-Quran, imam ini membaca Quran, para sahabat na'tamidu bil aso min tulil qiyami, kami bersandar membawa tongkat saking lamanya berdiri. Wala nansarifu illa fi furugil fajri, dan kita tidak selesai sampai datangnya fajar. Kenapa kok begitu lama? Karena membaca Quran. Dilanjutkan, waqala Abdurrahman bin Umar, kana al-qari'u yaqra'u bil baqarah fi samani raka'atin. Bahkan karena ini satu sholat 200 rakaat, kadang satu rakaat 200 rakaat, untuk surat Al-Baqarah itu hanya butuh 8 rakaat, selesai. Jadi kalau kita di sini biasanya sholat tarawihnya berapa rakaat, Pak? Berapa, Pak? 11. Berarti 8 tarawih, 3 witir. Lah kalau model aturan Umar, untuk yang 8 itu menghatamkan surat Al-Baqarah. Ini Umar bin Khattab. Kami itu 8 rakaat itu selesai surat Al-Baqarah. 286 ayat. 3 juz. Lo kok ketawa semua ini? Riwayatnya begitu. Oh, sadar diri. Minimal kita hendaknya riwayat ini kita jadikan motivasi, Pak. Saya ulangi ya.
Dan kami ini karena al-qari'u yaqra'u bil baqarati fi samani rakaatin. Imam yang jadi qari pada saat Ramadan itu menghatamkan Al-Baqarah dalam tempo 8 rakaat. Bahkan warawa Abdullah bin Abi Bakar an abihi qala kunna nansarifu min qiyami Ramadan fanastajilu al-khadam bitu'ami makhafatan ayat toli al-fajr. Bahkan banyak orang itu mereka sudah mempersiapkan sahurnya sebelum taraweh, mempersiapkan sahur. Saya ulangi, sebelum taraweh mempersiapkan sahur. Gara-gara apa? Saking lamanya sholat, nanti selesai sholat, waduh ini sudah masuk subuh, kapan waktu sahurnya? Lah kenapa kok sholatnya begitu lama? Karena ternyata para sahabat ini mereka membaca Quran. Makanya kalau di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Nawawi, ada banyak tradisi para ulama dalam membaca Al-Quran yang patut untuk kita contoh. Salah satunya lah patut untuk kita contoh, yang bagi ayyuhafidhu ala tilawatihi wa yukatsiru minha wa kana as-salafu radhiyallahu anhum lahum adatun muhtarifatun fi qadri ma yahtimuna fihi. Hendaknya kita itu menjaga bacaan Quran kita dan memperbanyaknya, sebagaimana para ulama salaf itu mereka memiliki adat dalam kadar membaca Al-Qur'annya. Farawa Ibnu Abi Dawud an ba'di salaf anhum kanu yahtimuna fi kulli syahraini khatmatan wahidatan. Dalam riwayat yang disampaikan Ibnu Abi Dawud itu banyak para ulama salaf itu khatam 2 bulan sekali dalam membaca Quran. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmatan, dan menurut riwayat yang lain itu bahkan ulama banyak yang 1 bulan sekali khatam Quran. Wa an ba'dim fi kulli asyri layalin khatmatan, di dalam riwayat yang lain para ulama salaf itu 10 hari sekali khatam Quran. Wa an ba'dim fi kulli samani layalin wa anil aksarin fi kulli sab'i layalin. Mayoritas ulama salaf itu khatam sepekan khatam 1 kali. Jelas ya Pak ya? Wa ambadim fi kulli arba'i layalin, bahkan dalam riwayat yang lain ada banyak ulama salaf itu 4 malam sekali. Dan ini yang paling saya tuh Masya Allah ketika membaca seperti ini betul-betul kagum Pak dengan ulama-ulama dulu. Di dalam riwayat sahabat Utsman bin Affan itu, Utsman bin Affan ini faminal ladzina kanu yahtimuna khatmatan fil yaumi wal lailati. Utsman bin Affan wa Tamimud Dari wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Syafi'i wa akhar. Banyak ulama bahkan para sahabat itu mereka ini terutama di bulan Ramadan. Karena ini menjadi wirid atau kebiasaan Imam Syafi'i. Terutama di bulan Ramadan, malam khatam 1 kali, siang khatam 1 kali. Maka ketika Ramadan ini 30 hari Bunda, itu Imam Syafi'i khatamnya itu sudah 60 kali. Kenapa? Malam khatam 1 kali, siang khatam 1 kali. Itu pernah Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat ketika beliau berangkat dari Mekah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik, karena perjalanannya sekitar 15 hari. Imam Asy-Syafi'i itu di perjalanan itu pokoknya wiritannya Quran. Kalau siang ya ini khatam 1 kali, kalau malam ya khatam 1 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain itu ada banyak ulama yang mereka itu menghatamkan Al-Quran di dalam sholatnya. Yang paling sering itu Utsman bin Affan. Ada sebuah sejarah begini Pak.
Kan Utsman bin Affan ini beliau wafat. Wafatnya dibunuh. Sampai sekarang siapa yang membunuh itu tidak diketahui. Utsman ini beliau sebagai pemimpin tertinggi Islam, khalifah. Rumahnya dikepung selama 40 hari. Ya Pak ya, dikepung selama 40 hari. Tapi Utsman bin Affan itu di dalam rumah tidak pernah merasa susah atau takut atau bahkan resah, tetap tenang. Dia itu ternyata di dalam Quran dia tetap fokus pada Quran, karena pada saat itu kebijakan Utsman ini beliau sedang proses untuk mengstandarkan Al-Quran. Dan bahkan beliau itu dalam riwayat, kenapa kan sampai ada sebuah riwayat itu ada Al-Quran yang terkena darahnya Utsman bin Affan, karena ketika beliau dibunuh itu sedang membaca Quran, ya sedang membaca Quran. Makanya hendaknya kita di bulan Ramadan ini kita memperbanyak betul untuk membaca Al-Quran, terutama dalam hal ini kaitan kita da'bus sholihin, adat kebiasaan para sahabat dan para ulama itu kalau bulan Ramadan mereka fokus pada Quran. Ya, satu contoh begini Pak, ada waktu yang tersisa sekarang sekitar kurang 1 pekan. Nanti yang suka darus jangan belajar Qurannya, memperbaiki Qurannya pas saat Ramadan, dipersiapkan sekarang. Kadang itu ada orang punya niatan baik tapi statnya salah. Dia belajar Qurannya ya pas saat Ramadan, pakai mic, lantang di atas, tapi tajwidnya ini berantakan. Wah, ini Masya Allah ini. Saya ulangi nih Pak. Itu karena kalau dalam aturan fikih di dalam kitab ini itu orang hendaknya ingkar, orang yang mendengarkan itu bacaan salah, itu hendaknya harus diingatkan. Karena ketika ada orang membaca Al-Quran kemudian ada kesalahan, bagi yang lain itu disunahkan mengingatkan. Katakanlah ada orang dia jadi imam, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Yang jadi makmum itu nangis. Ya Allah, orang kayak gini kok diangkat jadi imam. Padahal ini bacaannya nggak tepat dalam masalah membaca Quran. Nah, ini sering sekali terjadi. Ketika bulan Ramadan ini kita disunnahkan memperbanyak membaca Al-Quran, dan kesunahannya itu di rumah-rumah. Saya ulangi, kesunahannya di rumah-rumah. Jangan hanya fokus begini, seringkali begini. Di masjid ada tadarus Al-Quran, yang membaca yang sedang pegang mic, yang enggak pegang mic makan, ngobrol, waktunya kamu, oh ya gantian. Yang lainnya yang enggak baca, makan, ngobrol, HP ini. Kalau para sahabat enggak, semuanya bareng-bareng membaca Quran. Lah seringkali kan begitu Bunda ya. Katakanlah baca, ini umpamanya ada 10 orang yang sedang baca, fokus ini bismillah ini, yang lainnya ngobrol. Selesai, udah selesai, ganti. Ya. Akhirnya orang yang baca ini enak kali sana ngobrol sini baca. Kalau para sahabat nggak begitu caranya. Para sahabat itu mereka bersama-sama membaca Quran. Makanya pernah dalam hadis itu Rasulullah beliau memperingatkan para sahabat, kamu kalau baca Quran jangan keras-keras. Karena Nabi di sini yang mengajar, para sahabat mengajar, ada yang mereka menghafal Quran itu dengan suara keras. Ya Pak ya? Kenapa? Di masjid bareng-bareng. Kemudian dalam masalah membaca secara bergiliran, itu termasuk kesunahan yang dilakukan para sahabat pun begitu. Dasar utamanya tentu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ketika Rasulullah ini beliau dengan malaikat Jibril itu membaca Al-Qur'annya bergiliran. Nabi membaca diganti, malaikat Jibril membaca. Maka kesunahannya memang di dalam bulan Ramadan itu tadarus Quran begitu. Katakanlah begini, ada orang dia tuh pegang mic sendirian, ya bagus, tapi sunnahnya sama-sama, bareng-bareng gantian. Kan kadang orang itu dia nggak tahu cara bacanya salah, dia menyangka benar padahal cara bacanya salah. Pentingnya tadarus begitu. Ketika kita membaca, oh ternyata saya membacanya kurang panjang, oh ternyata saya membacanya kurang kurang jelas. Dengan tadarus, dengan membaca Al-Quran bersama-sama, maka ini akan tahu kekurangan dari apa yang kita lakukan. Dan ini saya tegaskan, menjadi da'bus sahabat, kebiasaan daripada para sahabat. Kemudian setelah membaca di dalam Al-Quran, Allah itu dalam Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi manusia. Di pesantren kami itu ada satu prinsip. Ada orang dia menyampaikan hal, umpamanya poin begini, ABC, menyampaikan hukum ABC dan seterusnya. Pasti diminta kamu keterangannya dari kitab apa. Lalu kalau membacanya salah, itu pasti langsung jadi min. Kalau kamu membacanya saja salah, bagaimana kamu memahaminya? Itu prinsip itu. Kalau kamu membacanya saja salah, bagaimana memahaminya? Artinya begini, membaca dengan benar itu menjadi syarat keabsahan pemahaman kita. Jelas ya Pak ya? Membaca dengan benar itu syarat absah kita menyampaikan pemahaman. Kalau orang ini membacanya saja sudah salah, bagaimana dia memahami Al-Quran? Ya satu contoh, di dalam Al-Quran ini banyak sekali perkara-perkara yang itu kadang kalau kita hanya berdasarkan terjemahan itu belum lengkap. Contohnya begini, di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sana ada kalimat min alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Yang menciptakan manusia dari alaq. Alaq ini kalau dalam tafsir ulama dulu itu disifati dengan segumpal darah. Bisa dibaca dalam tafsir Jalalain, bisa dibaca dalam kitab-kitab tafsir dulu. Yang namanya alaq, mungkin sekarang kalau saya biasa nggak membaca terjemahan, saya langsung tafsirnya. Mungkin ada yang membawa terjemahan dalam surat Al-Alaq itu makna terjemahannya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Alaq ini kalau ulama dulu mentafsirkannya dengan segumpal darah. Tapi kalau menurut orang-orang pakar embriologi, dalam proses penciptaan manusia nggak ada segumpal darah, itu nggak ada. Dari sperma kemudian langsung menjadi sesuatu yang melekat, kemudian tumbuh di rahim, kemudian jadi anak, nggak ada segumpal darah, itu nggak ada. Jelas ya Pak ya? Kan banyak sekarang tafsir-tafsir kauniyah, tafsir tentang proses penciptaan manusia. Di sana nggak ada, jelas nggak ada. Proses dari kita menjadi manusia yang awalnya sperma itu segumpal darah, itu nggak ada. Lalu di sini bagaimana? Lah disinilah peran orang yang paham Quran. Ketika mengartikan segumpal darah, oh itu hanya tafsir. Al-Qur'annya yamin alaq. Lah alaq ini ternyata dari sisi bahasa bisa secara bahasa itu artinya sesuatu yang melekat,
Sesuatu yang melekat itu namanya alam. Maka ketika ditafsirkan dari sperma kemudian melekat pada dinding rahim, ini menjadi makna sekarang. Ulama sekarang mentafsirkannya begitu. Tidak lagi ditafsirkan dengan segumpal darah. Kenapa? Setelah diteliti, setelah dikaji, nggak ada proses segumpal darah. Nah, di sini itu yang salah siapa? Pemahamannya, bukan ayatnya. Jelas ya Pak ya? Nah, disinilah maka pentingnya tidak hanya membaca, tapi juga memahami. Tetapi sebuah prinsip yang harus kita pahami, kalau bacanya saja salah, bagaimana memahaminya? Apalagi memahaminya, loh ini lebih salah lagi. Loh, kan kadang orang itu dia menyampaikan Quran gini, disuruh baca Quran belepotan. Loh ini kan astagfirullah. Kan banyak orang begitu Pak. Ngomongnya enak, ketika disuruh baca Quran ternyata belepotan. Makanya mari di bulan Ramadan ini kita jadikan bulan untuk memperbaiki Quran kita bersama. Kalau tidak bisa dalam sehari semalam khatam 1 kali, pagi 1 kali, malam 1 kali, minimal 1 pekan sekali khatam Quran. Kalau tidak bisa 1 pekan sekali khatam Quran, minimal 10 hari sekali khatam Quran. Itu adalah kebiasaan para ulama. Kalau tidak bisa 10 hari khatam Quran, minimal 1 bulan sekali khatam Quran. Ramadan kita jadikan menghatamkan Quran. Kalau tidak bisa, udah setahun sekali khatam Quran Pak. Kalau masih nggak bisa, udah minimal sebelum kita wafat khatamkan Quran. Kalau sampai wafat belum pernah khatam Quran, udah ini, udah banyak-banyak astagfirullah saja lah. Karena ini kebiasaan daripada para ulama. Artinya begini, para sahabat itu bahkan ada yang sehari itu khatam 4 kali. Ya. Di dalam kitab At-Tibyan itu disebutkan bahkan ada banyak ulama itu menghatamkannya semalam atau sehari itu khatam 4 kali. Ya ini bagaimana caranya? Ya Allah itu memberikan ya satu contoh. Kalau orang dia masih tahap belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini untuk khatam lama. Tapi kalau sudah hafal Bismillahirrahmanirrahim, umpamanya begitu. Gambarannya kalau sudah hafal, ya kayak kita sholat lah Pak. Orang sholatnya cepet, kenapa kamu sholatnya cepet? Oh sudah pengalaman bro. Jadi satu contoh lah. Kalau dia sudah betul-betul terbiasa membaca Al-Quran, katakanlah dia punya wadifah, punya kebiasaan khatam membaca Quran itu sehari 1 juz, itu nggak berat Pak. Tapi kalau orang yang nggak terbiasa, 1 juz itu berat sekali. Lah kenapa kok dia nggak berat? Ini karena sudah terlatih. Makanya harapan kami memotivasi kepada kita bersama, bulan Ramadan ini karena bulan Quran, mari kita jadikan untuk bersama-sama memperbaiki Al-Quran kita. Yang katakanlah bacaannya belum bagus, mari bersama-sama belajar Quran. Sering sekali di banyak masjid saya sampaikan begini, coba dari jamaah yang ada, karena di dalam sholat itu bacaan Quran yang wajib adalah Al-Fatihah, coba ditasheh. Jamaah mau datang ke Pak Imam, Pak Imam saya mau baca Fatihah, coba dicek kurang apa benar. Kalau Pak Imam, oh alhamdulillah sudah benar, alhamdulillah. Oh ini masih kurang ini, lah minta dibenarkan. Ya Pak ya. Ini terutama Fatihah. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah menyampaikan la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Orang yang sholat tanpa membaca Fatihah tidak dianggap sholat, sholatnya nggak sah. Makanya karena ini bagian Quran dan ini wajib dibaca dalam sholat, minimal Fatihah kita harus benar. Ya Pak ya, standar fikih itu minimal bacaan Fatihah kita harus benar. Nah ini semoga menjadi motivasi bagi kita bersama.
Mungkin sebelum kami lanjut, dari para jamaah ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Atau ingin curhat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rasulullah ini beliau memang tidak bisa baca dan tulis, tetapi tidak bisa baca dan tulisnya Nabi itu sebagai bentuk penjagaan Quran, agar tidak ada tuduhan Nabi ini menyusun dan mengarang Al-Quran sendiri. Makanya dalam rangka memuji Nabi, kita kalau doa itu Nabiyal Ummiyah, Nabi yang ummi. Makna ummi itu malam yaktub walam yakro, orang yang nggak bisa tulis dan baca. Jadi ada sebuah keanehan begini, ada orang dia itu nggak bisa baca tulis, bukan orang pendidikan, betul-betul nggak bisa baca tulis, tapi kemudian dia itu membawa sebuah syair yang sangat indah. Semua orang pasti punya pikiran, kamu dapat dari mana? Ya Pak ya, orang yang nggak pernah belajar sastra, tiba-tiba dia membawa sebuah syair yang indah luar biasa. Pasti orang pikir ini nggak mungkin buatan kamu sendiri. Tapi kalau dia pakar, dia biasa, terkenal, ini kamu buat apa kamu dapat? Lah ini yang dijaga Al-Quran. Sebagai bukti Rasulullah ini nggak bisa baca tulis, ini ada namanya Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu sekitar tahun 67 Hijriah. Itu sudah di akhir, ya sudah di akhir. Ketika Nabi dengan 1.500 sahabat mau melaksanakan umroh di daerah Hudaybiyah, orang-orang Mekah ini menghadang. Ini Muhammad ini musuh kita, masa mau umroh, mau masuk ke Mekah, mau tawaf muter-muter pada Ka'bah. Ini jangan. Kalau dia sampai masuk Mekah, ini kan berarti mereka kalah mental, secara politik kalah. Tetapi juga nggak mungkin dilarang. Kenapa? Karena orang Mekah terikat perjanjian, siapapun orang yang mau haji dan umroh harus aman. Akhirnya dihadang, udah Muhammad kamu jangan melanjutkan lagi. Maka pada saat itulah, apalagi Nabi mengutus Utsman untuk menyampaikan kepada orang Mekah, tujuannya semata-mata umroh, nggak membawa senjata dan sebagainya. Akhirnya sampai terjadi Bai'atul Ridwan dan sebagainya. Lah pada saat Nabi dihadang ini, akhirnya ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Salah satunya Nabi disuruh balik, tahun berikutnya baru boleh umroh selama 3 hari. Maka orang Mekah mengosongkan Mekah, Nabi dibebaskan masuk. Pada saat itu Nabi dengan orang Mekah membuat perjanjian Hudaybiyah, kalau ada orang kafir masuk Islam dilarang, kalau ada orang Madinah kafir ini harus diperbolehkan, dan seterusnya. Di Sulhul Hudaybiyah ini tampak dalam perjanjian itu adalah Mim Muhammad Rasulillah. Jadi kan karena pemimpin Islam Nabi Muhammad, maka yang tanda tangan Nabi Muhammad. Nah di sini ketika membuat perjanjian dari Muhammad Rasulullah, orang Mekah itu mereka nggak mau Muhammad. Kalau memang kami percaya engkau Rasulullah, kita nggak mungkin perang. Karena kita nggak percaya kamu ini Rasulullah, maka kita perang. Rasulullah ini dihapuskan. Sebut saja Muhammad bin Abdillah. Soalnya ya Muhammad bin Abdillah. Jangan ada Rasulullah di nama kamu. Maka Nabi memerintahkan Ali, tulisan Rasulullah hapus. Ya, tulisan Rasulullah hapus. Ali itu dia nggak berani menghapus tulisan Rasulullah, nggak berani. Maka sahabat semua udah hapus, nggak ada yang berani. Maka Nabi minta, sudah
tunjukkan tulisan Rasulullah mana, biar saya yang menghapus. Nabi tangannya dibimbing Ali, ditunjukkan tulisan Rasulullah, baru Nabi yang menghapus. Kalau Nabi bisa baca tulis, Nabi bisa baca, nggak perlu minta tolong Ali. Oh iya, gampang saya hapus. Oh berarti dia bisa baca. Saya ulangi Pak ya, ini sudah di akhir, karena Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah. Ini sudah di akhir. Kalau memang Rasulullah bisa baca, itu Nabi nggak perlu mana tulisan Rasulullah mana. Sudah, oh iya saya hapus. Maka begini, Rasulullah itu Al-Quran dihafal betul. Tapi setiap kali Rasulullah ini mendapatkan wahyu, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk menulisnya. Jelas ya Pak ya? Karena ini para sahabat nulis sebagainya, nanti pada masa Abu Bakar sampai ada masalah sebagainya, baru tulisan Al-Quran disetandarkan pada masa Utsman bin Affan. Makanya Al-Quran kita disebut Mushaf Rosem Utsmani, standar penulisan Utsman bin Affan. Ya kalau saya tanya pada bapak-bapak semua, bapak-bapak ini hafal Al-Ikhlas Pak? Hafal ya Pak ya? Kalau saya minta untuk nulis, kalimatnya benar, kul huwallahu ahad Allahu somad. Bapak dengan saya lafadznya sama, tapi tulisannya bisa beda kan? Ya Pak ya, bisa beda itu. Lalu ini akhirnya salah satu yang menyebabkan kekacauan pada masa Utsman bin Affan disetandarkan dengan Rosem Utsman. Jelas ya? Jadi Rasulullah sampai wafat beliau tidak bisa baca tulis, tetapi ini untuk menjaga jangan sampai ada tuduhan Al-Quran buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Seperti mungkin ada lagi yang tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. 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 Belum baku gitu ya. Ya. Jadi begini, ayat yang terakhir turun itu kapan? Kan 9 hari sebelum Rasulullah wafat. Itu ayat yang terakhir turun. Rasulullah ini wafatnya kapan? Itu pada bulan Rabiul Awal. Nah ini masih di bulan Ramadan, artinya masih jauh dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah beliau katakanlah, ayo kita puasa Ramadan, Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh perintah ini udah kalian semua puasa, tapi yang nggak mampu puasa boleh bayar fidyah. Kemudian Allah menurunkan ayat lagi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sekarang semuanya wajib puasa. Ada perubahan, ayat baru turun. Jelas ya? Kemudian ketika puasa pada saat itu malam hari, orang kalau sudah tidur nggak boleh makan, nggak boleh minum. Maka selama mereka sudah tidur, meskipun bangun jam 10 nggak boleh makan lagi. Ini aturannya, ya diberlakukan. Umar ketika dia setelah pulang terawih, dia mendapati istrinya itu kan pakai wewangian. Umar itu langsung, wah ini saya padahal istri sudah tidur tapi nafsu sudah muncul. Akhirnya istrinya itu dibangunkan,
Dik bangun, ada apa? Minta jatah dik ini. Istrinya ngomong, bang aku sudah tidur. Umar tetap, wah kamu nggak pernah tidur. Langsung senggama. Subuh ngomong kepada Rasulullah, oleh Nabi dimarahi Umar. Umar kamu nggak boleh. Aturannya kalau sudah tidur nggak boleh senggama. Maka aturan ini berlaku. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat, uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Oh berarti sekarang boleh. Artinya pada saat itu memang ada tetap kemungkinan Allah menurunkan ayat lanjutan. Nah ini yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Satu contoh ketika Rasulullah ketika haji pertama, ya, ketika Rasulullah haji, Nabi mengajak para sahabat, ayo kita haji. Semua sahabat itu banyak para sahabat itu mereka minta, ya Rasulullah haji tiap tahun ya. Berkali-kali Nabi besok tiap tahun ya haji ya. Nabi mengatakan jangan, tiap tahun ya jangan. Seandainya aku ngomong iya, kalian nanti nggak kuat. Ketika para sahabat minta haji gara-gara kerinduan mereka terhadap Mekah, kerinduan mereka dengan kampung halaman dan sebagainya, mereka minta haji tiap tahun lah Nabi. Kalau Nabi ngomong iya, itu nanti para sahabat malah nggak kuat. Kenapa? Konsekuensinya jadi wajib. Maka memang betul pada saat itu Al-Quran belum paripurna. Ayat yang terakhir turun itu 9 hari sebelum Rasulullah wafat. Wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Maka satu contoh, awal-awal Islam selama di Mekah Rasulullah ini dengan para sahabat, ya kalau ada yang minum nggak dilarang, minum-minum boleh. Ya Pak ya. Kemudian ketika mulai di Madinah Allah menurunkan ayat, bahkan ini ada riwayat ketika menjalankan sholat maghrib berjamaah yang jadi imam itu membaca semestinya kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, itu imamnya membaca gara-gara mabuk bismillahirrahmanirrahim kul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Semestinya la a'budu, tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah. Gara-gara mabuk maka dia itu membacanya qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budu, aku menyembah apa yang kamu sembah. Siapa yang jadi imam itu? Saya ulangi, siapa yang jadi imam? Ali bin Abi Thalib. Artinya dia jadi imam dalam keadaan mabuk itu. Dan ini sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menurunkan ayat la taqrabus sholata wa antum sukara, kamu kalau sholat jangan mabuk ya gitu. Maka memang betul ada potensi perubahan. Kenapa? Karena Al-Quran belum paripurna. Lah paripurnanya kapan? 9 hari sebelum Rasulullah wafat. Ini menurut mayoritas ulama ayat yang terakhir diturunkan pada Nabi Al-Baqarah 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlam. Jelas ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tentang wahyu itu kan yang mestinya dijalankan dalam Al-Quran, Al-Alam. Ya, Al-Alam. Alam, terus kenapa istilah Al-Alam itu dikasih ditaruh 96? Ya. Karena Al-Fatihah kan itu urutan 5 kalau misalnya. Ya. Nah itu sudah ada perintah dari Rasulullah, dari Allah yang langsung digerakkan. Oh gitu. Jadi Al-Quran itu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu susunan Al-Quran itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Susunan Al-Quran, surat yang pertama Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah Ali Imran, setelah Ali Imran An-Nisa, dan seterusnya. Ini tauqifi. Ulama sepakat tauqifi. Arti tauqifi itu apa? Nabi menerima ya harus dengan runtutan seperti itu. Ini didasarkan pada apa? Ayat yang terakhir diterima Nabi itu, kalau dalam riwayat Nabi menyampaikan ketika diterima 9 hari sebelum Nabi wafat itu, wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Nabi menyampaikan, kan para sahabat ini menghafal, ini diletakkan sebelum ayat ini ya, diletakkan setelah ayat ini ya. Nabi memberikan instruksi, ini letaknya di sini ya. Jadi Rasulullah itu beliau setiap kali mendapatkan ayat itu sudah diberi instruksi, ayat ini diletakkan di sini, diletakkan di sini, diletakkan di sini. Maka setelah Rasulullah wafat, urutan Al-Quran para sahabat itu meskipun Al-Quran turunnya berbeda-beda, kadang satu surat, kadang satu ayat dan sebagainya, hafalannya semuanya sama. Saya ulangi nih Pak. Jadi kan kadang Nabi dapat satu ayat, kadang dapat satu surat, kadang dapat bahkan satu kalimat. Meskipun ini turun dalam kurun waktu 23 tahun, turun kadang bulan ini, bulan ini, bulan ini, tapi semua sahabat urutan hafalannya sama. Jelas ya? Tidak semua sahabat itu pegang Al-Quran gini Pak. Kenapa? Pada masa Nabi Al-Quran belum dibukukan, dikumpulkan. Sebagian hanya membawa Yasin, sebagian hanya membawa Al-Baqarah, sebagian karena nulisnya harus di hadapan Nabi. Nabi setiap kali dapat wahyu memanggil para kutabul wahyi, penulis wahyu. Saya dapat wahyu ini. Mereka dengan pelepah kurma, dengan kulit, dengan batu dan sebagainya, maka menulis. Tidak semuanya memiliki lengkap. Yang lengkap itu hanya beberapa. Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Aisyah. Yang lengkap Al-Quran tulisannya itu hanya beberapa saja. Yang lainnya meskipun hanya memiliki catatan dikit dan sebagainya, hafalannya sama. Loh kenapa kok hafalannya sama? Karena untuk ketentuan ini lanjutannya, ini lanjutannya, ini lanjutannya, ini dibimbing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini kedudukan surat yang pertama turun Iqra itu diletakkan di juz 30 karena ini memang susunan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Ustaz ya? Jadi ini bukan atas inisiatif Utsman, inisiatif Abu Bakar atau inisiatif Rasulullah. Ini adalah murni dari instruksi malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril menyuruh saya ini diletakkan sebelum ayat 182, setelah ayat 180 ya gitu. Itu ketika ayat ini turun, riwayatnya begitu. Nabi mengecek betul, letakkan ini sebelum ayat ini, setelah ayat ini ya. Jelas ya tadi ya. Nah, maka susunan Al-Quran ini tauqifi, murni diajarkan oleh Rasulullah dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Mungkin ada yang tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ceramah Ustaz tadi, penyampaian Ustaz tadi, jadi saya sedikit mengambil kesimpulan Ustaz. Jadi di bulan Ramadan itu kita meningkatkan membacanya. Jadi kalau masalah artinya mungkin nggak usah dulu kita bahas. Jadi kita gas istilah sekarang. Maka benar begitu. Karena ada juga nih teman atau saya punya cerita ke teman yang lain. Kalau kita baca Al-Quran itu tak baca tafsirnya kurang sedap lah. Oh gitu. Jadi apakah betul di bulan Ramadan itu kita membaca, memfokuskan
membaca dan memperbanyak. Terus bagaimana dengan umpamanya tadi Ustaz sampaikan bahwa di bulan Ramadan ini kita harus untuk meningkatkan bacaan Al-Qur'annya gitu Ustaz. Terus dengan bacaan kita pas-pasan ini, apakah tidak apa kita paksakan gitu Ustaz? Itu aja sedikit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulama itu sepakat lah, ijma, bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Al-Quran itu apa? Definisi Al-Quran: al-lafdu al-munazzalu ala Muhammadin al-muta'abbadu bitilawatihi. Yang namanya Al-Quran itu adalah lafaz-lafaz yang diturunkan pada Nabi Muhammad yang ketika membaca itu adalah bernilai ibadah. Dan bahkan ibadahnya ini hitungannya tidak per surat atau per ayat, bahkan per huruf. Ketika kita membaca alif lam mim, itu dalam hadis Rasulullah menyampaikan alif ini ya dapat pahala, lam dapat pahala, mim dapat pahala. Padahal alif lam mim ini mayoritas ulama mengatakan maknanya apa? Wallahu a'lam. Nggak ngerti maknanya ini. Saya ulangi ini. Mayoritas ulama itu menganggap alif lam mim ini ayat mutasyabihat yang paling bagus bila ditanya maknanya, jawabannya wallahu a'lam. Di terjemahan-terjemahan kalau alif lam mim yasin, hanya Allah yang tahu makna yang dikehendaki alif lam mim. Itu wallahu a'lam. Kita nggak tahu maknanya. Tapi dalam hadis Rasulullah menyebutkan ketika membaca alif lam mim, alif ya satu huruf ini pahala, lam satu huruf ya pahala, mim satu huruf ya pahala. Maka dalam hal untuk orang membaca Al-Quran, entah faham atau tidak faham, tetap itu ibadah. Jelas ya? Maka dalam hal ini kalau di dalam kitab At-Tibyan itu ada hadis Rasulullah, la yafqahu man qara'al qur'ana fi aqalli min salasin. Itu kalau dalam pandangan para ulama menjadi dasar, jangan sampai orang itu Nabi menyampaikan jangan sampai 3 hari khatam Quran. Makna hadis ini adalah jangan hanya baca tapi tidak paham. Saya ulangi, jangan hanya baca tapi tidak paham. Maka di dalam kitab At-Tibyan ini setelah menyampaikan sahabat ini khatamnya sekian, sahabat ini khatamnya sekian, sahabat ini khatamnya sekian, di bawah waqad kariha jama'atun minal mutaqaddimin al-khatma fi yaumin walailatin. Sebagian ulama itu malah nggak senang. Sehari khatam 1 kali, sehari khatam 2 kali. Kenapa? Karena ini ditakutkan hanya baca nggak paham. Maka di sini memang ada 2 pendapat. Sebagian ulama lebih cenderung memahami metode membaca Al-Quran itu. Sebagian ulama lebih cenderung memahami. Kalau sekedar baca nggak paham, itu ulama nggak senang. Makanya kalau sampai kecepatan nggak paham, ini ulama nggak senang. Tapi sebagian ulama itu tetap yang penting membaca Al-Quran itu ibadah. Faham nggak faham ya ibadah. Maka di sini ya kita monggo tinggal pilih baca nggak paham atau pilih baca sambil memahami. Cuma konsekuensinya begini, ada sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu dia untuk menghatamkan surat Al-Baqarah butuh waktu 8 tahun. Saya ulangi. Pada masa Umar bin Khattab sholat tarawih 20 rakaat, 8 rakaat itu selesai Al-Baqarah. Tapi sahabat yang lain Ibnu Mas'ud menghatamkan Al-Baqarah butuh waktu 8 tahun. Nah, ini gimana ini, Pak? Anda pilih mana? Pilih Ibnu Mas'ud atau pilih Ubay bin Ka'ab yang jadi imam pada masa Umar bin Khattab?
Al-Baqarah itu 8 tahun khatam. Ini Ibnu Mas'ud. Ini pilih mana ini? Maka di sini ulama memang beda. Makanya kalau ingin membaca dengan memahami, ya baik. Kalau membaca saja ini juga baik. Yang enggak baik itu kalau sudah enggak paham enggak baca. Itu yang enggak baik sama sekali, Bu. Sudah enggak paham enggak baca. Kalau dia sekedar katakanlah saking dia itu fasihnya sehari semalam khatam Quran, ulama sepakat itu ibadah. Dan bahkan begini, di dalam Al-Quran itu ditegaskan ada sebagian ayatnya ayat-ayat mutasyabihat. Yang ayat mutasyabihat ini la ya'lamu ta'wilahu illallah, yang tahu maknanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kok kita sahabat-sahabat terdekat Nabi itu dari keseluruhan Al-Quran ada yang nggak paham. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali itu ada beberapa ayat yang kalau ditanya wallahu a'lam saya nggak paham. Artinya ketika kita mengambil saya pingin metode memahami Al-Quran, ini juga tetap tidak akan 100%. Karena ada sebagian ayat yang ulama sepakat, jangankan ke ulama sahabat pun wallahu a'lam. Jelas ya? Tapi kalau kita membaca semua tanpa memahami, ya Rasulullah melarang, jangan sampai kamu hanya membaca, jangan tanpa memahami. Maka ya bagaimana? Yang baca, ya memahami. Yang suka baca memahami, ya berarti ini golongannya Ibnu Mas'ud. Ya Pak ya, rombongannya Ibnu Mas'ud. Yang membaca saja tanpa memahami, katakanlah saking enaknya baca 8 rakaat selesai surat Al-Baqarah, oh ini rombongannya Ubay bin Ka'ab, sahabat Umar bin Khattab, sama-sama baiknya. Jelas ya? Yang enggak baik tadi sudah enggak paham, enggak baca. Jelas ya? Mungkin ada lagi yang tanya? Sebagai penutup, Ramadan kurang beberapa hari lagi, ya Bun ya? Ya Pak ya? Salah satu kewajiban daripada kita itu mengingatkan. Maka yang masih punya hutang puasa Ramadan, segerakan ditunaikan, dibayarkan. Umpamanya ada istrinya ini hutangnya belum selesai, segerakan ditunaikan. Nggak usah khawatir, istri-istri Nabi itu membayarnya juga di bulan Sya'ban. Ya Pak ya? Nah ini makanya saya mengingatkan, hutang mungkin utang 3 tahun yang lalu ya harus tetap dibayar. Hutang 2 tahun yang lalu ya harus tetap dibayar. Jelas ya? Ya semoga kita di bulan Ramadan ini bisa maksimal, kita di bulan Ramadan ini terutama bisa memperbaiki bacaan Quran kita semua. Semoga ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ya Allah, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.